warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nassara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra as-siyami lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tutahhirul quluba minal ghashil la'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innaha syi'arul muttaqin wa wasiyatullahi linnasi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana abasarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sejuk dan penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini, sesungguhnya ada sejuta rasa yang dapat kita rasakan dari hati yang paling dalam. Ada rasa khaufan, ada rasa khawatir di dalam jiwa kita. Apakah ini adalah Ramadan kita yang terakhir kali? Dan di sebalik rasa kekhawatiran itu ada ar-roja. Kita memiliki sejuta harapan. Semoga ini juga bukanlah Ramadan kita yang terakhir. Sungguh kita merindukan Allah masih memberikan kepada kita keberkahan usia dan umur. Dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Sungguh indah pengalaman ruhani yang telah kita dapati selama 1 bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, pengampunan, dan pembebasan dari azab api neraka. Setiap diri pribadi kita telah memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang begitu indahnya,
kita juga telah merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya beriman bersama Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan semakin meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan suci Ramadan yang baru berlalu akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi takwa. Amin ya rabbal alamin. Menandai akhir Ramadan, tadi malam selain kita juga menangis dan menitikkan air mata dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi pun ikut menangis seperti tidak rela berpisah dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita pun bertanya di dalam diri kita, ya Allah, akankah hamba Engkau pertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya? Atau jangan-jangan ya Allah, ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupanku. Dan mulai tadi malam kita menggemakan kalimat takbir, tahmid dan taklil dan tahlil. Sungguh merupakan simfoni yang begitu indahnya, yang mampu menggoncangkan kalbu dan menggetarkan rasa, meraga sukma, dan menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udara yang sejuk dan cuaca yang bersahabat dengan kita. Angin yang berhembus seolah semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita perlu merenungkan kembali betapa indahnya madrasah ruhaniyah Ramadan yang telah kita jalani. Kita telah berusaha menata hati, kita berusaha menjadi orang yang cerdas intelektualitas, tetapi juga kita menjadi pribadi yang cerdas hati nurani. Kita ingin menjadi orang yang memiliki rasa dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi orang yang pandai merasa, melihat dengan mata hati apapun yang terjadi di hadapan kita. Sebagai apapun dan siapapun kita pada hari ini, ketika hati kita telah memiliki rasa, tentu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Dan setidaknya dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Duhai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik itu adalah orang yang diberikan Allah usia yang lanjut, tetapi berkah umurnya. Semakin hari semakin bertambah kesolehannya, semakin bertambah ketaatannya, dan semakin baik nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya. Itulah orang yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pendekatan Al-Qur'an dan hadis, setidaknya ada 3 ciri orang yang Idul Fitri, dan sekaligus ini merupakan ciri orang-orang yang mendapatkan keagungan hadiah terbesar di bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar itu. Ketiga ciri tersebut, yang pertama,
seorang yang benar-benar Idul Fitri, mereka yang kembali kepada fitrahnya, itulah mereka yang senantiasa dalam kehidupannya melakukan amal soleh. Mereka orang yang suka melakukan kesolehan sosial. Mereka yang tidak hidup mementingkan diri pribadi. Mereka yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam kehidupannya mereka ingin memikirkan orang lain, ingin memberikan manfaat, ingin membahagiakan orang lain, dan selalu menebarkan kebajikan dan kedamaian dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan betapa sangat rugi dan malangnya orang-orang yang semasa hidup di dunia ini tidak berbuat kebaikan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Duhai Muhammad, Allah katakan, nanti di hari akhirat engkau akan melihat orang-orang yang selalu berbuat kejahatan di dunia, mereka yang tidak suka berbuat kebaikan, mereka yang tidak menebarkan kedamaian, tetapi mereka yang selalu membawa keresahan, mereka yang kehadirannya tidak membawa kebaikan bagi orang lain. Nanti duhai Muhammad, engkau lihat mereka itu tertunduk kepala mereka, tak berani menatap ilahi sambil mereka berkata, Rabbana abasarana wassami'na. Ya Tuhan kami telah melihat azab-Mu, kami telah mendengar suara-suara siksaan api neraka-Mu. Tak sanggup kami duhai Tuhan menanggung azab-Mu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duhai Tuhan, tolong kembalikan kami ke bumi di tempat kami dulu berada. Kami sekarang sudah yakin dan kami sekarang akan menjadi orang yang berbuat baik. Penyesalan yang tiada berguna lagi, penyesalan yang terlambat. Bahkan pada ayat berikutnya Allah katakan, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum wazuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Duhai manusia yang banyak berbuat dosa, duhai manusia yang suka berbuat kejahatan di dunia, terlambat sudah kau datang kepadaku, dan tiada guna air matamu pada hari ini, tiada guna lagi penyesalanmu. Silahkan engkau rasakan azab nerakaku yang teramat sangat pedih. Betapa nestafanya orang-orang yang selama hidup di dunia ini, mereka tidak suka menebarkan amal soleh. Mereka yang tidak membawa kedamaian, mereka yang tidak menciptakan persaudaraan dan kasih sayang dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis yang bersanadkan daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan betapa mulianya orang yang hidup di dunia ini merajut kasih sayang terhadap sesamanya. Dan ini sangat mulia kita lakukan di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Mallakiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu." Siapa yang mendatangi saudaranya, dia berkunjung ke rumah saudaranya, bersilaturahim, bahkan dia membawa sesuatu yang disukai saudaranya, liyusirrahu, dengan maksud dia ingin membahagiakan saudara yang dikunjunginya itu. Bidzalika sarrahallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka dia pun nanti akan digembirakan Allah di hari kiamat, karena dia pun telah menggembirakan saudaranya di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak cukup
kita menjadi orang yang taat semata-mata kepada Allah, tetapi ternodai hubungan sosial dengan sesama kita. Tidak baik hubungan suami istri, tidak baik hubungan anak kepada orang tuanya, kepada mertuanya, tidak baik hubungan bertetangga, tidak baik hubungan pejabat dengan rakyatnya, tidak baik hubungan sesama manusia. Ini sebenarnya akan menjadi bencana yang teramat sangat besar. Allah ingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan ditimpa kehinaan. Mereka tidak akan merasakan nyaman, mereka tidak akan pernah damai kecuali mereka merajut hubungan yang baik kepada Allah dan juga baik hubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nasnya sangat diperlukan pada kehidupan kita hari ini, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis yang cukup panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dan berdialog dengan para sahabatnya betapa malang dan nestafanya orang-orang yang tidak baik kesolehan sosialnya, betapa rugi orang-orang yang tidak baik silaturahimnya di dunia ini. Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang tumpur di hari akhirat? Ada sahabat yang menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak lagi memiliki dinar dan dirham, orang yang gak punya harta. Nabi tidak membantah jawaban sahabat, tetapi Nabi menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ini hadis yang sangat menyayat hati bagi kita. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, itulah orang yang datang pada hari kiamat. Betapa hebat solatnya, betapa hebat puasanya, betapa hebat zakatnya. Tapi disayangkan, kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hada wa akala mala hada wa qazafa hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Sekalipun, kata Nabi, hebat ibadahnya kepada Allah, tapi disayangkan di dunia dia adalah orang yang suka mencaci maki orang lain. Dia suka menyebarkan fitnah, dia suka mengadu domba, dia suka memprovokasi orang lain, dia suka menyebarkan perpisahan, dia suka mengadakan perpecahan, bahkan dia suka melakukan pertumpahan darah, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Terlalu banyak dosa-dosa sosial yang dia lakukan. Maka pada hari itu terjadilah hari pembalasan. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Nabi katakan pada hari itu, siapa saja orang yang dia zalimi di dunia dan tidak dia selesaikan di dunia sampai akhir hayatnya, ternyata dosa sosial akan berlanjut sampai ke hari akhirat. Sehingga pada hari itu dia akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang pernah dia zalimi, orang-orang yang dia sakiti, orang yang dia fitnah. Dia akan dipertemukan. Dan pada hari itu
kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim akan dipindahkan kepadanya, dan sebaliknya dosa orang yang teraniaya akan dipindahkan kepadanya. Sehingga pada saat itu orang yang sekalipun hebat ibadahnya akan habis nilai ibadahnya. Sampai Nabi katakan, kalau sudah tidak ada lagi pahala kebaikannya, maka dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepadanya. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Dan pada hari itu justru dia bukan lagi dimasukkan ke dalam sorga, tapi Allah lemparkan dirinya ke dalam api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari kemalangan yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah. Maka mari pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita berusaha membersihkan diri kita, dosa-dosa sosial kita yang pernah kita lakukan sebelum terjadinya hari pembalasan di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beridul fitri adalah mereka yang senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka melakukan kesolehan sosial, yang kedua mereka orang yang senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terjaga jiwa raganya, Habibullah, kekasih Allah, tapi beliau luar biasa kalau beribadah kepada Allah. Kalau beliau sholat malam sampai terlihat bengkak di kakinya, terlihat air mata di bekas sujudnya, tidak beliau lupa diri, tidak beliau mentang-mentang kekasih Allah beribadah sekedarnya, tapi justru beliau semakin tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya, Nabi hanya menjawab, afala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah, sesungguhnya ada 3 ruh jiwa ibadah yang harus terintegritas di dalam diri kita. Yang pertama, orang yang beribadah itu, dia adalah orang yang taat kepada Allah, tidak mencampurkan kemaksiatan lagi dalam kehidupannya. Dia orang yang sudah lurus hatinya, tidak lagi berani berbuat kebatilan, penyelewengan, dan segala tindakan kriminalitas. Yang kedua, orang yang benar ibadahnya, dia akan senantiasa bersyukur di atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian dia senantiasa qurbah, merasakan sangat dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Kalaupun dia belum mampu melihat Allah, tapi dia merasakan dirinya dilihat dan diawasi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah kehancuran negeri Saba, yang negeri itu pada mulanya negeri yang kaya raya, penduduknya hidup dalam kemakmuran, kebun-kebun mereka sejauh mata memandang. Tetapi sayangnya penduduk negeri Saba tidak taat kepada Allah, mereka tidak bersyukur di atas karunia Allah, mereka jauh dari Allah. Sebentar saja Allah turunkan di negeri itu sailal arim, hujan yang teramat sangat lebat selama beberapa hari, angin yang begitu kencangnya, sehingga negeri Saba yang subur makmur tenggelam, kebun-kebun mereka pun hancur. Itulah disebabkan mereka lupa kepada Allah, mereka tidak bersyukur di atas karunia yang Allah berikan. Itu yang disebut dengan istidraj. Berhati-hati dengan suatu nikmat yang mudah kita meraihnya, tetapi semudah itu kita menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan. Maka bukan tidak mungkin suatu saat nikmat akan berubah
menjadi nikmah, kesengsaraan, nikmat yang membawa sengsara. Ada orang sengsara hidupnya tetapi membawa nikmat pada akhirnya. Tetapi ada orang yang diberi Allah nikmat karena dia tidak pandai mensyukurinya, nikmah itu berubah menjadi nikmah, kesengsaraan bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salah satu penyakit pada diri manusia, mereka jarang bersyukur dengan apa yang sudah ada. Tapi baru mereka menyadari arti sebuah nikmat ketika nikmat yang ada sudah tiada. Seperti di pagi hari yang penuh dengan kesyukuran ini, kita akan menyadari, akan bersyukur ketika kita masih diberi Allah kedua orang tua yang hidup bersama kita. Kita merasakan kebahagiaan. Hari ini selesai kita sholat Id, kita datangi ayah dan bunda kita. Kita bersimpuh di hadapan mereka, memohon doa dan ridha dari keduanya. Sebab kita hari ini sukses, kita bahagia, kita meraih segala-galanya. Ini adalah juga karena untayan doa dan kasih sayang dari ayah dan bunda kita. Tetapi kita sering terlupa kepada mereka. Ketika ayah dan bunda kita telah tiada, kita merasakan kesedihan. Apalagi mereka yang saat ini terbujur di alam barzah. Kita tidak bertemu lagi dengan mereka. Kita tidak dapat lagi memeluk kedua ayah dan bunda yang membesarkan kita. Kita tidak dapat mencium kening mereka. Karena kita hari ini bahagia adalah karena doa dari ayah dan bunda kita. Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari ini kita yang masih memiliki ayah dan bunda kita, kita bersimpuh di hadapan keduanya. Kita ingin membahagiakan mereka karena kita sadari kasih sayang ayah tiada penghujungnya. Kasih sayang ibu membawa ke sorga. Kita dibesarkan dari sebesar telapak tangan, maka ayah dan bunda jangan pernah terlupakan. Untayan mutiara yang kita persembahkan, istana megah yang kita bangunkan, sesungguhnya itu pun belum cukup membalas jasa ayah dan bunda kita. Karena kasih sayang mereka tiada batas dan tiada bertepi. Dan kepada orang-orang tua kita yang telah tiada, untayan doa yang selalu kita persembahkan di pusara mereka. Kita ziarahi kubur mereka sebagai tanda bakti kita kepada ayah dan bunda kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri ketiga, Idul Fitri adalah mereka yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai kesantunan, peradaban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya, itulah seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Pada saat ini kita sangat prihatin, ada 3 nilai-nilai luhur akhlakul karimah yang semakin hilang dari kehidupan kita. Hilangnya nilai-nilai amanah. Mereka begitu mudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Hilangnya nilai-nilai kasih sayang. Betapa pada hari ini kita terkejut, sebahagian manusia sudah tidak lagi memiliki rasa dan kasih sayang. Mereka bagaikan mesin-mesin pembunuh yang tega menyakiti dan menghabisi nyawa orang lain tanpa hati nurani.
Bahkan kita hari ini pun telah kehilangan rasa malu. Orang tidak lagi memiliki rasa malu dalam berbuat kemaksiatan, kebatilan, dan segala kemungkaran. Akhlakul karimah merupakan cermin daripada orang-orang yang beridul fitri. Nabi SAW pun pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah mereka yang hidupnya membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan nilai-nilai kasih sayang kepada apa yang ada di bumi. Kita sayangi sesama manusia, kita sayangi alam semesta, karena alam semesta juga bertasbih kepada Allah. Tetapi ketika manusia tidak santun kepada alam semesta, maka alam semesta pun akan murka kepada manusia yang merupakan khalifah di muka bumi ini. Man la yarham la yurham. Siapa manusia yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia pasti tidak akan pernah disayang oleh yang maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita seperti jarum yang mampu menyatukan yang bercerai-berai sehingga akan indah dipandang mata. Dan jangan kita jadikan diri kita seperti gunting yang suka memecah belah tatanan yang sudah begitu indahnya. Dan mari, setelah kita selesai di bulan suci Ramadan, dan mari kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman, ilmu, dan amal soleh. Ramadan bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi justru satu bulan kita dididik Allah lewat madrasah ruhaniyah. Sebenarnya akan terlihat kesuksesan Ramadan itu 11 bulan ke depan. Dan mari di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini, kita hamparkan tikar perdamaian. Kita memulai dengan kehidupan yang baru, dengan lembaran baru, dengan peradaban yang baru, sebagai manusia yang baru. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah itu adalah mereka orang yang mau bertaubat, kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia baru. Tidak ada seorang pun yang tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan. Dan mari di bulan Syawal ini kita ulurkan tangan untuk saling berjabatan, sambil kita ucapkan dengan penuh khidmat, tapi pasti dengan rasa rendah hati. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Kullu am wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali menemukan jalan yang benar, dan berbahagialah kita karenanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد